Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat berjumpa kembali. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar melimpah dalam setiap kita. Kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini, sehingga kita boleh berbakti, kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Puji syukur Bapak Ibu. Sejenak sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakkan pada pagi hari ini Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh mengangkat hati dan pikiran kami Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau dengan sukacita dalam hati kami Bapa. Biarlah serangkaian ibadah pada pagi hari ini. Puji dan sembah yang kami naikkan. Firman-Mu yang akan disampaikan untuk kami pada pagi ini. Perjamuan kudus yang akan kami terima. Semuanya boleh memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Segala kuasa yang lain yang bukan berasal dari Engkau, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jesus. Mari angkat hati kita, angkat pikiran kita, mari kita datang kepadanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Oh Jesus, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Seakan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati.
burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan lembut kata, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di rambutku Terima kasih, tak akan terima terjatuh kasih Yesus. tanpa Ku yakin Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi yang percaya Tuhan menolong, angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan, menolongku, selalu menjagaku. Tuhan, selai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizin Tuhan menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Menjamah setiap kita. Pandanglah burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Bapa di surga memelihara. Bukankah kita melebihi daripada burung-burung itu? Kasih setiamu Tuhan, biarlah selalu ada dalam setiap kehidupan kami, seperti kami berharap kepadamu. Terima kasih, mujizat. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Allah yang besar, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Lebih meriah lagi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, mujizat. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah puji dan sembah yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya boleh menjadi suatu persembahan kami yang berbau harum di tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami akan bersorak-sorai untuk meninggikan nama-Mu. Turunkan sukacita-Mu pada pagi hari ini melawat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa dan syukur kami. Semua yang bersukacita pagi ini katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Siap untuk memuji Tuhan? Iya, berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Amin.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ya katakan baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan lebih keras lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh ya baik, sungguh amat baik, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus baik? Yes, amin. Puji Tuhan. Masih bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan bersuka cita lebih lagi pada pagi hari ini. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran.
pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pagi terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready saja, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari jemaat saja katakan, jiwaku merindukan-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Setiap saat kami merindukan Engkau. Inilah hati kami Tuhan. Kami selalu haus akan Engkau. Sekali lagi katakan, jiwaku, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku
sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwa kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Jiwaku sangat merindukanmu. Hati kami sangat haus akan Engkau Tuhan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya firman-Mu yang memberikan kekuatan kepadamu. Berfirmanlah pada pagi hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun. Kuasa-Mu dahsyat melawat setiap kami. Dan urapan itu turun atas hamba-Mu. Sehingga tertransfer kepada kami semua. Amen. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami usirkan kembali segala kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau. Sudah dipatahkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Coba yang bersukacita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Sekali lagi terima kasih pemain musik, sound system LCD, worship leader singer yang sungguh melayani Tuhan, diberkati Tuhan kau. Pelayanan yang luar biasa yang mendatangkan kuasa, mujizat Tuhan. Dari pujian penyembahan saya percaya setiap jiwa-jiwa dijamah oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang sekali Bapak Ibu boleh hadir terus dalam ibadah, mendengar kembali kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya akan selalu seperti ini. Karena memang salah satu perintah Tuhan, iman kita harus bertumbuh. Dan pertumbuhan iman itu firman Tuhan katakan hanya melalui pendengaran akan firman Kristus. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka dari itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, alangkah baiknya persiapkan dulu hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak ada persiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, maka ibadah ini tidak ada dampaknya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Makanya saya selalu berdoa dan selalu memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan di tempat ini, persiapkan dulu dari rumah, mungkin sebentar saja kita berdoa, waktu mau berangkat ke gereja, meminta Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat, pengertian yang dalam akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak meremehkan, mengabaikan. Kalau lagi sudah diberkati, kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita sudah butuh Tuhan, kita datang dengan sungguh-sungguh. Maka itu tidak akan berdampak, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Soalnya sebenarnya setiap perkataan firman Tuhan, saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu. Kalau semua perkataan firman itu sejalan dengan hati kita yang mempunyai kerinduan yang dalam akan kebenaran. Hati kita yang akan selalu rasa lapar dan haus akan kebenaran. Maka saya percaya, Yohanes 15 ayat 7 ini pasti terjadi, Bapak Ibu. Coba kita lihat, Yohanes 15 ayat 7, ini pasti terjadi. Ini dahsyat, firman Tuhan ini luar biasa. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yohanes 15 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku. Sekali lagi saya ulang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini pasti terjadi. Syaratnya apa?
Kita harus di dalam Kristus. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita, baru terjadi apa? Keselarasan. Sejalan dengan kehendak Allah. Keinginan kita seirama dengan Kristus. Maka apa saja yang kita hendaki, kita akan menerimanya. Ini luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dahsyat sekali. Makanya Bapak Ibu, seruan kita kepada Tuhan ditentukan oleh kualitas kerohanian kita dengan Tuhan. Sangat ditentukan. Jadi bukan karena kita berseru kepada Tuhan lalu seolah-olah Tuhan tidak menjawab atau menjawab. Bukan Bapak Ibu. Mungkin kita berseru kepada Tuhan tapi mungkin kita tidak pernah karib dengan Dia. Tidak karib. Tidak intim. Tidak dekat dengan Dia. Saya kok yakin begini Bapak Ibu ya. Kalau kita karib dengan Dia, kalau kita dekat dengan Dia, di saat senang pun kita tidak pernah menyepelekan Dia. Saya amat sangat percaya seruan doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Saya yakin itu Bapak. Coba terlebih dahulu kita lihat ayat masnya. Yuk kita buka. Dalam kitab Yeremia pasal 33. Coba kita lihat. Dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Karena satu ayat saja, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama. Ya, saya percaya Roh Kudus akan mengajar kita dan Kristus akan mewahyukan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Sekali lagi, Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin? Baik, bagi Bapak Ibu mungkin yang tidak membawa Alkitab, tidak apa-apa. Karena di depan ada layar screen yang bisa memudahkan kita untuk membaca ayat tersebut. Ya, kita baca sama-sama ayat yang ketiga dimulai dengan hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jelas firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu mau mengaminkan bahwa ini akan terjadi buat kita semua. Coba Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini Roh Kudus akan mengajarkan bagian ini kepada kita semua. Perhatikan baik-baik, berserulah kepadaku. Kelihatannya Bapak Ibu, kelihatannya sederhana. Betul? Kelihatannya sederhana, tapi teks selanjutnya dikatakan ini yang susah Bapak Ibu. Aku akan menjawab engkau, ini yang susah. Kalau berserulah kepadaku kayaknya semua bisa. Saya percaya. Saya yakin dari sekian banyak, mungkin bukan cuma jemaat kita saja. Di gereja-gereja lain saya yakin dan percaya mereka akan berseru terus kepada Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah Dia akan menjawab? Ini loh Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca barusan sebagai ayat masnya tadi dikatakan apa? Aku akan menjawab engkau. Bahkan bukan cuma menjawab. Tapi Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang besar. Bahkan bukan cuma hal-hal yang besar, tapi dikatakan teks selanjutnya yang tidak terpahami. Berarti yang tidak kita tahu, yang tidak kita pikir, yang tidak kita dengar, yang tidak timbul di dalam hati. Itulah yang akan Tuhan ungkapkan buat kita. Oh, ini hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ketika Dia berkata, berserulah kepadaku. Nah, ada beberapa pengertian yang sebetulnya Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik kata berseru di sini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kata berseru di sini bukan seperti orang asal perlu panggil Kristus saja. Asal perlu berseru kepada Kristus saja. Tapi seruan yang dinaikkan, seruan ini adalah seruan yang menarik perhatian Allah sendiri. Amin. Coba Bapak. Ini bukan seruan yang sekedar diucapkan orang.
Makanya tadi saya sudah katakan, saya yakin dan percaya termasuk saya sebagai gembala pasti sering berseru. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dia akan menjawab seruan kita? Nah ini penting Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan pagi hari ini, seruan ini bukan seruan yang sekedar diucapkan orang. Tapi seruan ini seruan yang begitu menarik perhatian Allah. Nah ini berarti Bapak Ibu, orang yang memanggil Tuhan itu juga bukan sembarang orang yang dikenal Allah. Tapi benar-benar punya kualitas yang dalam akan nama Tuhan. Itu yang pertama. Coba perhatikan baik-baik Bapak. Ini luar biasa. Kadangkala kita maaf, mungkin karena kita nggak berani dengan Tuhan. Sehingga kita tetap berkata, ya pasti Tuhan jawab. Tapi sebenarnya karena engkau nggak berani. Tapi kalau engkau berani jawab jujur, engkau pasti katakan, apa iya ya Tuhan mau jawab doa saya. Seperti tadi saya sudah katakan, ini bukan berarti orang yang memanggil Tuhan itu bukan sembarang orang yang dikenal Allah. Maka dari itu berkali-kali saya katakan, punyalah kualitas kerohanian yang sehat dengan Tuhan. Sehingga waktu kita berseru benar-benar seruan kita ini berkualitas. Itu yang pertama, lalu kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Ketika waktu firman Tuhan berkata, dia berkata, berserulah kepadaku. Itu juga artinya waktu kita memanggil nama Tuhan, berarti orang itu sendiri saya yakin dan percaya telah menghidupi nama itu. Orang itu sendiri mengalami kenyataan akan nama Kristus. Berarti kesimpulan saya apa? Punya pengalaman pribadi yang nyata dengan Tuhan. Sehingga rasa takut Tuhannya itu bukan dibuat-buat. Tapi memang benar-benar nyata di dalam hati yang terdalam. Bukan rekayasa. Istilah firman Tuhan itu pura-pura. Hati-hati Bapak Ibu. Maaf kalau mungkin keras pagi hari ini firman Tuhan. Tapi tidak ada salahnya hal ini harus disampaikan. Supaya jangan sampai Bapak Ibu hanya cuman maaf, rekayasa saja. Tapi aslinya Bapak Ibu tidak ada rasa takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak mudah Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Tapi juga tidak semua doa Tuhan atau doa kita yang tidak dijawab Tuhan. Tidak semua. Saya yakin ada doa-doa kita yang kadang-kala dijawab oleh Tuhan. Bahkan ada kalanya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ada kalanya sekali berdoa langsung dijawab Tuhan. Contoh siapa? Elia. Firman Tuhan berkata Elia itu manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi yang membuat Elia tidak biasa itu adalah apa? Kualitas kerohanian Elia lah yang membuat nama Tuhan itu berkualitas tinggi. Makanya saya paling takut Bapak Ibu dikasih Tuhan kalau menyebut nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu hidup dan berkuasa. Percaya? Bapak Ibu kalau punya kualitas kerohanian kita sehat dengan Tuhan. Sekali menyebut nama Tuhan keselamatan terjadi. Karena nama Tuhan itu hidup. Kualitas kerohanian kita itu artinya apa? Kesungguhan kita dengan Tuhan. Dan sungguh-sungguh nyata terjadi di dalam hidup kita. Jadi ada rasa takut Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Nah percayalah Bapak Ibu, orang yang seperti ini saya percaya. Dia tidak akan pernah berani mempermainkan Tuhan. Mau alasan apapun saja, dia tidak akan berani sama Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada waktu kita mengalami kenyataan, percayalah Bapak Ibu. Nama, karakter, dan sifat Allah, barulah kita mengerti siapa nama Tuhan itu. Tunggu dulu, tunggu menghadapi dulu suatu masalah yang nyata. Suatu masalah mungkin saya pernah katakan di doa pagi, ada suatu saat nanti, saatnya tiba, kita akan berurusan langsung dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Maksudnya apa? Tidak ada pertolongan orang yang bisa menolong kita. Baru Bapak Ibu akan mengerti nanti karakter, nama, dan sifat Allah. Baru kita tahu.
Sementara ini mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau masih belum terjadi seperti itu, kita masih terlalu memudahkan nama Tuhan itu dipakai di sembarangan. Betul? Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Padahal saya percaya Bapak Ibu yang berani menyebut Kristus itu hidup. Gereja ini hidup karena slogan dan namanya itu berkuasa. Yaitu apa? Kristus hidup. Dia maha kuasa. Karena dia maha kuasa, kemahakuasaannya itu hidup. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sekali lagi, kemahakuasaan Allah itu hidup. Bahkan saya percaya kemahakuasaan Allah itu bisa merubah kita semua. Karena apa? Dia hidup dan maha kuasa. Bisa merubah kita. Makanya saya pernah katakan di beberapa minggu yang lalu, kalau dia katakan hari ini engkau bertobat, apapun alasan kita, engkau pasti bertobat. Karena dia berkuasa. Bapak Ibu tahu cerita tentang Hagar, kemudian diperistri oleh Abraham. Cerita singkatnya ketika Hagar hamil, istri Abraham yang sah itu siapa namanya? Sarah. Dia iri hati. Karena apa? Karena Hagar mengandung. Sampai Sarah menindas Hagar. Aneh. Sarah yang memaksa Abraham mengawini Hagar. Akhirnya Hagar hamil, Sarah malah marah. Karena firman Tuhan mencatat apa? Hagar memandang rendah Sarah. Coba lihat Kejadian 16 ayat 4. Coba lihat Bapak Ibu. Tolong istri saya bisa membacakan. Ya, Kejadian 16 ayat yang keempat. Coba. Jadi begini Bapak Ibu, Sarah itu dianggap rendah oleh Hagar. Karena Sarah tidak bisa mengandung, lalu Sarah marah dan menindas Hagar. Nah singkat cerita Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Hagar melarikan diri oleh karena apa? Tindasan Sarah. Lalu perhatikan baik-baik, kalau nanti Bapak Ibu di rumah baca Kejadian 16, seluruh pasal itu baca. Bapak Ibu sungguh luar biasa, klasik benar cerita ini. Lalu perhatikan baik-baik, di tengah jalan Hagar dalam keadaan frustasi. Hagar mengalami depresi, bahkan hampir mati, kata firman Tuhan. Lalu malaikat Allah mendatangi Hagar. Dan sejak saat itu, Hagar memiliki apa? Pengalaman rohani. Sampai-sampai Hagar berkata apa? Ternyata Allah melihat aku. Tadinya aku pikir Tuhan tidak peduli dengan hidupku. Tapi ternyata Allah melihat aku. Makanya sejak saat itu Bapak Ibu, Hagar memanggil Allah dengan sebutan apa? Engkau adalah Allah El Roi. El Roi itu artinya apa? Allah yang melihat. Bapak Ibu tahu dari mana Hagar bisa berkata engkau adalah El Roi? Dari Hagar mengalami pengalaman rohani dengan Allah. Ketika Hagar melihat penderitaan apa? Ketika Allah melihat penderitaan Hagar. Jadi sekali lagi yang pertama yang membuat seruan kita dijawab oleh Tuhan. Milikilah kualitas kerohanian yang sehat. Dan ini kita bisa dapatkan dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia beribadah, sering berdoa, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan cuma doa tapi memiliki penyembahan. Gaya hidup yang disertai dengan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Banyak lagi hal-hal yang lain yang membuat kita semakin rohani. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ingat akan kejadian-kejadian masa lalu. Atau pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ini yang membuat rohani kita hidup. Karena apa? Karena punya pengalaman masa lalu akan menjadi hidup. Sehingga kita selalu merasakan bahwa hidup ini tanpa Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini penting. Maka dari itu Bapak Ibu, saya percaya. Kalau saya mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Hagar pun pikir selama ini Allah tidak peduli dengan kita. Bahkan mungkin Hagar punya pikiran, bukankah aku ini seorang budak? Tapi ternyata ketika Hagar hampir mati, Allah menjumpai Hagar. Lalu memandang apa? Penderitaannya.
Coba Bapak Ibu. Justru melalui pengalaman rohani itulah yang membuat Hagar berkata apa? Dia adalah El Roy, Allah yang melihat. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Pengalaman rohani ini penting loh. Makanya Bapak Ibu punya enggak pengalaman rohani? Kalau cuma sekedar ditolong Tuhan, saya yakin dan percaya orang dunia pun juga mengatakan demikian. Kita enggak beda jauh. Apa yang membuat jadi perbedaan? Saya mau tanya. Kalau andaikan ini saya mau tanya, ini kita orang Kristen. Kita yang setia beribadah. Tapi pertanyaan saya, ada perbedaan enggak dengan orang yang dunia tidak pernah ke gereja, tapi juga sama-sama kaya? Enggak ada perbedaan, ya lantas apa hasil dari kita beribadah? Saya yakin dan percaya waktu Bapak Ibu beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya pasti ada dampak yang berbeda. Pasti. Sehingga nama Tuhan disitulah dipermuliakan. Kami saksi kemarin dalam acara Beston Syukur. Kalau saya melihat kembali dari 20 tahun yang lalu, begitu berat sekali masalah yang saya hadapi. Tapi jujur saya katakan, hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini luar biasa. Makanya harus kita memiliki pengalaman rohani yang luar biasa di masa lalu yang membuat kita kuat sampai detik ini. Karena kalau kita punya pengalaman khusus dengan Tuhan, ini yang membuat hati kita kokoh, hati kita teguh dengan Tuhan. Sehingga waktu kita berseru memanggil nama Yesus, panggilan itu sungguh berkualitas. Karena dimulai dari keyakinan penuh dengan Tuhan dan tidak ada sedikit pun keraguan-raguan, gak ada. Karena saya tahu persis siapa Tuhan saya. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sehingga seruan kita itu bukan untuk mempermainkan Kristus di saat kita perlu. Di saat kita membutuhkan. Tapi benar-benar dilandasi kesungguhan yang sungguh-sungguh. Ini yang membuat seruan kita sungguh berkualitas di hadapan Tuhan. Makanya penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari dalam perjanjian baru, hal yang sama terjadi juga peristiwa 10 orang sakit kusta. Coba kita lihat Bapak Ibu. Injil Lukas. Coba kita lihat. Injil Lukas pasal 17. Coba istriku bacakan. Injil Lukas pasal 13 ayat 12 sampai 19. Biar istriku bacakan dengan cepat. Terima kasih puji Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 19. Ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Coba Bapak Ibu. Dari jauh saja dia melihat Yesus melewati daerah mereka. Lalu kemudian dia berteriak apa? "Guru, kasihanilah kami." Lalu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Apakah Yesus menjamah mereka satu persatu? Halo? Tidak. Apakah Yesus berkata, tunjukkan jarimu kepada imam? Tidak. Hanya cuma bilang apa? Tunjukkan dirimu kepada imam. Lalu di dalam perjalanan mereka disembuhkan Tuhan. Saya mau tanya, apakah dia berkuasa? Berkuasa. Hanya cuma menyebutkan apa? Guru, kasihanilah aku. Dia berkuasa, dia langsung menyembuhkan. Bahkan kesembuhannya itu aneh, unik dalam perjalanan. Kan lucu.
Berarti saya percaya saat itu juga waktu dia menyebut guru, kasihanilah aku. Saya percaya belum sembuh itu Bapak Ibu. Karena sembuh terjadi saat di perjalanan. Ini Tuhan yang ajaib. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ada keyakinan yang teguh dengan Tuhan melalui apa? Pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Sehingga nama Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa di dalam hidupnya. Dan juga berkuasa dalam perkataannya. Itu terjadi. Apapun yang dia katakan akan terjadi. Apapun yang dia perintahkan akan terjadi. Dahsyat Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Perhatikan baik-baik. Sampai-sampai Tuhan tanya loh. Bukankah 10 yang aku sembuhkan? Tapi mana yang 9? Coba Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini kebanyakan anak-anak Tuhan seperti ini. Makanya maaf sekali lagi. Gak selamat Bapak Ibu. Hati-hati dengan Tuhan. Sungguh hati-hati dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Satu hal lagi yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu begini. Pertama. Bahwa setiap kali kita berseru memanggil nama Tuhan. Nama itu merupakan seruan hasil dari kerohanian yang berkualitas. Ngerti ya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Sekali lagi saya ulang. Waktu kita memanggil dan berseru nama Yesus kita panggil. Perhatikan baik-baik. Nama itu merupakan seruan dari hasil kerohanian kita yang berkualitas. Kualitasnya dari apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Waktu kita dekat, percayalah. Pewahyuan dari Tuhan kita terima. Sehingga perkataan kita pun berkuasa. Makanya saya pikir Bapak Ibu, betapa luar biasanya Allah kita. Amin. Kita nggak salah kalau kita menyembah kepada Allah yang maha kuasa. Dia hidup loh Bapak Ibu. Dia bukan cuma nama, lantas dikasih embel-embel berkuasa. Tapi memang dia hidup. Makanya dia tidak bisa dipermainkan. Tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Setiap kali saya membaca ayat ini jujur. Ada sukacita yang keluar dari hati saya. Ini penting Bapak Ibu. Karena kita menyembah kepada Allah yang unlimited. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Allah yang tidak terbatas. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, Allah yang berkualitas ini, percayalah Bapak Ibu, Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang hebat. Hal-hal yang luar biasa, bukan materi, tetapi tentang kerajaan Allah yang membuat safe kita dengan Dia. Makanya saya pernah katakan pada salah satu anak youth, Bapak Ibu, yang sering kali komunikasi dengan saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini dahsyatnya Tuhan kita. Kalau hal-hal materi ini masih kita bisa dapatkan dari jeripaya, betul. Bagus sekali statement dari anak-anak muda sini, luar biasa Bapak Ibu. Khususnya dari anak youth yang sering kali komunikasi dengan kami. Kalau cuman kekayaan itu bisa kita dapatkan tanpa Tuhan. Makanya benar sekali Amsal 10:22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Maksudnya apa Bapak? Kekayaan itu bisa kita dapatkan melalui jeripaya. Tapi kalau berkat Tuhan yang di dalamnya itu ada kekayaan, itu tidak bisa kita dapatkan dari jeripaya kita. Selain dari apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Coba perhatikan ini. Buka Amsal 10:22. Coba perhatikan baik-baik. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ingat, berkat. Bukan kaya dulu. Bukan kekayaan Tuhanlah yang menjadikan berkat. Jangan terbalik. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Karena di dalam berkat, percayalah, pasti ada unsur kekayaan di sana. Tapi kekayaan yang saya maksud sebenarnya bukan kekayaan materi. Tapi kekayaan tentang kerajaan Allah. Makanya Bapak Ibu, kita perlu intim dengan Dia. Kita perlu melekat dengan Dia. Karena kita intim dengan Dia tanpa kita sadari. Keintiman kita dengan Dia itu menjadi satu roh. Seringkali saya sudah katakan, mengikatkan diri dengan Tuhan.
akan menjadi satu roh dengan Dia. Dan yang terpenting Bapak Ibu, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau kita dipenuhi Roh Kudus ini akan memimpin kita. Dan kalau Roh Kudus memimpin kita, percayalah, hidup kita aman. Makanya saya bilang Bapak Ibu, saya enggak kebanggaan saya bisa kemana-mana membawa Injil. Yang paling saya banggakan, Injil membawa saya kemana-mana. Kalau Injil membawa saya kemana-mana, pasti aman. Tapi kalau saya kemana-mana membawa Injil, belum tentu aman. Ngerti maksud saya? Coba perhatikan baik-baik Bapak. Makanya penting sekali kita hidup di dalam roh. Dan roh ini akan memimpin kita. Selama hidup kita dipimpin oleh roh, percayalah, kita akan aman hidup di dunia ini. Aman. Karena sekali lagi saya katakan, minggu lalu saya sudah katakan, minggu sore. Dunia ini sudah dalam kekuasaan si jahat. Coba kita lihat, Injil Lukas 4. Ayat 5 sampai 7. Coba tolong bacakan istriku. Waktu saya katakan ada 13 murka Allah yang akan ditujukan kepada siapa? Hati-hati loh. Dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Coba baca Mam. Injil Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Coba. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Coba Bapak Ibu, stop dulu. Perhatikan baik-baik. Dunia ini kerajaan loh Bapak Ibu. Kenapa kerajaan dunia? Karena dunia ini iblislah rajanya. Dia bisa memerintahkan. Coba lanjut ayat 6. Coba perhatikan ayat ini. Perhatikan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Coba Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, dunia ini, iblis ini merajai dunia. Makanya di teks terakhir dia katakan apa? Aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena dia raja. Wah ngeri loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, wah ngeri loh. Dia main-main loh. Dia raja, dia berkuasa, dia punya hak. Dia bilang apa? Dengan siapa aku memberi yang ku kehendaki, aku kehendaki, aku berikan. Coba. Aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Coba Bapak. Iblis pun punya kuasa loh. Lanjut Mam, ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Coba Bapak. Hati-hati loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini bukan firman-firman yang gamblang yang kita baca seenaknya saja loh. Hati-hati. Makanya saya katakan, di dalam dunia roh, di dalam dunia spiritual, hanya ada dua kekuatan, setan dan Tuhan. Tidak ada lagi. Kalau kita tidak bersama Tuhan, pastikan kita bersama setan pasti. Karena tidak ada kekuatan lagi, hanya ada dua. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 di bagian terakhir berkata, aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Artinya apa? Kepada siapa yang menyembah dia, maka seluruhnya ini akan menjadi milikmu. Coba. Makanya saya begini Bapak Ibu, saya memperlihatkan itu cuma begini. Kalau Bapak Ibu punya kualitas rohani yang luar biasa, waktu Bapak Ibu diberkati dengan kelimpahan kekayaan, pertanyaan saya begini, apakah rohanimu naik? Ini yang kita bisa mengukurnya. Kita mau menyembah Tuhan atau setan? Kita nggak tahu. Tapi kita bisa melihat dari mana? Dari faktor-faktor berkat. Yang kita selimuti berkat, tapi sebenarnya itu kekayaan. Yang membuat kita melupakan Tuhan. Ini bahayanya Bapak Ibu. Ini dunia. Makanya Bapak Ibu, menghadapi dunia ini tidak ada cara lain selain apa? Hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus saja sebelum dibawa ke padang gurun, Yesus dipenuhi Roh Kudus loh. Coba buka Injil Lukas 4 ayat 1. Coba. Lihat ini Bapak Ibu. Ini bukan ayat sembarangan, ini fakta. Coba tolong bacakan Mam. Injil Lukas 4 ayat 1, ayat pertama. Coba. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus Coba. kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Coba perhatikan baik-baik. Yesus yang penuh dengan apa? Yesus yang penuh dengan apa? Roh Kudus. Kekuatan kita untuk melawan penguasa-penguasa di udara, untuk melawan roh-roh jahat, tidak ada cara lain selain kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang mampu melawan roh-roh jahat.
Tanpa Roh Kudus jangan pernah mimpi kita sanggup mengatasi penguasa-penguasa di udara. Mimpi kau. Makanya saya katakan sekali lagi, dalam struktur tabernakel kita harus berada di mana? Pintu kemah. Berbicara apa? Kepenuhan Roh Kudus. Justru itu Bapak Ibu saat-saat ini berbahaya sekali. Berbahaya. Ada kalanya hal-hal yang kelihatan kita kecil, remeh, tapi itu yang dipakai oleh iblis. Bapak Ibu hati-hati loh. Jangan kita anggap hal sepele loh masalah rohani. Karena ini akan menentukan hidup kekal loh Bapak Ibu. Hati-hati, berjaga-jaga Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Saya sebagai hamba Tuhan, jujur. Saya sebagai gembala, sangat memperhatikan jiwa-jiwa keselamatan. Jemaat Tuhan GBT Kristus Hidup. Pasti, ini karakter saya. Makanya saya merasa tidak terima kalau arahan rohani saya diganggu. Saya merasa tidak terima. Saya kuat kok dengan firman, saya sangat ketat dengan teks. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada duanya itu. Makanya saya jaga safe karena memang seorang pemimpin seperti itu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Taati pemimpinmu. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat 17. Coba kita lihat. Karena pemimpin itu menjaga jiwa-jiwa loh. Bukan main-main Bapak Ibu. Saya punya tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat 17. Pernah saya mengajar maaf dengan pengajaran sesat. Oh maaf sekali lagi. Saya paling gak berani. Justru saya tekankan di tempat ini, ayo terimalah pengajaran yang benar. Karena pengajaran yang benar itu sangat-sangat diperlukan untuk memperoleh hidup kekal. Coba tolong istriku bacakan. Ibrani 13 ayat 17, coba. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Coba. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab Saya atasnya. bertanggung jawab atasnya terus. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Coba Bapak Ibu. Justru membawa keuntungan bagi kita kalau kita terima pengajaran ini dengan sukacita. Bukan dengan keluh kesah. Terima dengan sukacita, tanpa keluh kesah. Percayalah, saya pun sebagai gembala dengan sukacita mengajar Bapak Ibu dengan benar. Karena Bapak Ibu menerima dengan sukacita. Bukan dengan keluh kesah. Kalau Bapak Ibu menerima dengan keluh kesah, wah Pak pengajarannya Bapak begini. Saya sedih Bapak Ibu. Jujur. Saya sudah ngajar yang benar. Doktrin yang benar. Kalau bukan oleh kekuatan Allah Roh Kudus, siapa saya ini? Gak mungkin bisa. Yakin Bapak Ibu. Apalagi hal-hal yang dalam, seperti tadi firman Tuhan, hal-hal yang tak terpahami. Yang tidak kita pikirkan, itu diungkapkan. Maka dari itu Bapak Ibu dari ayat ini harusnya kita mengerti. Terimalah pengajaran yang keras ini dengan sukacita. Jangan dengan keluh kesah. Terima dengan hati yang gembira tanpa keluh kesah. Percayalah, saya pun sebagai gembala juga dengan sukacita mengajar Bapak Ibu dengan benar. Tapi kalau tidak takut juga saya juga mikir, waduh. Makanya ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau pengajaran-pengajaran kita keras, enggak apa-apa, keras itu mendidik kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, tadi saya sudah katakan, kejatuhan yang begitu banyak di kalangan orang Kristen itu, justru waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak terlalu besar. Hal-hal yang kecil, ini masih belum besar Bapak Ibu. Makanya saya mau tunjukkan ada 3 hal secara singkat saja, penting Bapak Ibu. Dan saya berdoa setelah ini, saya berdoa supaya tidak ada lagi orang yang mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Jangan terjebak oleh hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Coba kita perhatikan, ada 3 hal Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan sebenarnya ini hal-hal yang kecil. Bukan hal-hal yang besar. Coba Bapak Ibu, buka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal pertama ayat 41 sampai 46. Tolong istriku bacakan. Ulangan pasal pertama ayat 41 sampai 46. Ini bahaya yang pertama Bapak Ibu. Ternyata kalau berhadapan dengan hal-hal yang tidak terlalu besar, ringan, ini yang berbahaya. Iblis pakai di sini. Makanya Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Setialah dalam perkara yang kecil, sederhana. Kenapa Tuhan tidak bilang yang besar? Karena iblis akan pakai celah dengan masalah yang kecil, yang remeh. Coba tolong bacakan istriku. Ya.
Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Coba stop dulu, Bapak Ibu perhatikan dari ayat ini. Mereka sudah diperlengkapi senjata perang. Bahkan kita menganggapnya mudah berjalan maju ke arah pegunungan. Padahal di sana Tuhan bilang apa? Jangan. Kamu jangan maju. Sebab kalau kamu maju, aku tidak ada di tengah-tengah. Loh, makanya yang saya mau tanya, yang paling penting bukan karena beratnya atau mudahnya pekerjaan kita. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah tetap engkau bersama Tuhan di sana? Ini yang penting. Bukan soal berat mudahnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap bersama dengan Tuhan? Karena sudah firman Tuhan dikatakan, aku tidak ada di tengah-tengah kamu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Lanjut Man, 43. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Coba. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Loh, terlalu berani. Sudah tahu kita nggak safe rohaninya, terlalu berani. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati loh. Coba lanjut Man, 44. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. 45. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Kalau sudah begini nangis sama Tuhan. Padahal sudah Tuhan bilang, jangan maju. Aku tidak ada di tengah-tengah sana. Coba, kalau sudah begini nangis di hadapan Tuhan. Terus? Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Coba Bapak Ibu. Tuhan tidak mendengarkan tangisan kita. Gak ada artinya tangisan itu. Gitu loh maksud saya. Makanya yang paling penting save dulu dengan Tuhan. Rohaninya kuat dulu dengan Tuhan. Sehingga ada kepekaan rohani. Bukan kepekaan jasmani. Bukankah sering kali kita mengalami begitu? Aduh ada kata saya itu. Pertamanya aduh puji Tuhan. Endingnya ada kecewa. Ya ini kita. Seringkali kita menganggapnya itu dari Tuhan dan lain sebagainya. Padahal bukan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Hal yang sepele ini loh yang berbahaya. Sehingga kita mulai nangis sama Tuhan. Akhirnya kita minta Tuhan ampuni saya. Tuhan bilang apa? Tidak mendengarkan tangisanmu. Dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Coba Bapak. 46 terakhir. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades. Yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau sedikit saya mempelajari begini. Pada mulanya itu Tuhan lewat Musa mengirim 12 orang pengintai. Waktu mereka kembali yang 10 memberi laporan yang tidak baik. Yang 2 berkata kita bisa menang. Hati-hati Bapak. Allah begitu murka karena mereka tidak percaya. Hati-hati. Seperti saya menyampaikan firman pagi hari ini. Kalau sampai Bapak Ibu pulang masih ada ketidakpercayaan. Hati-hati. Allah murka. Sudah jelas sekali loh. Ini pengajaran yang benar. Sampai firman Tuhan dikatakan apa? Murka Allah marah. Karena apa? Mereka tidak percaya. Sampai Tuhan bilang apa? Yang tidak percaya tidak bisa masuk Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk Kanaan. Mereka nyesal. Lalu mereka berkata, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kalau begitu kita perang, ambil senjata perang. Tapi Allah berkata, jangan. Aku tidak ada di tengah-tengah kamu. Kalau engkau melanjutkan, engkau akan mati. Makanya kemarin, dalam syukuran kami berkata, mengikuti Tuhan harus dengan sepenuh hati. Coba Bapak Ibu, dengan sepenuh hati. Gak bisa main-main loh. Mereka yang tidak peduli habis nanti, berbahaya. Bapak Ibu, saya sungguh menjaga jiwa-jiwa di tempat ini. Biar saya kandas, tidak apa-apa. Saya menjaga jiwa-jiwa, tapi saya yakin dan percaya, saya tidak akan kandas.
Karena pengajaran yang benar berarti hidup saya juga akan digiring kepada kebenaran. Mana bisa Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu konseling dengan pendeta yang belum kawin, konselingnya nikah, mana bisa? Saya mau tanya, gak bisa. Konseling nikah harus kepada gembala yang memang sudah punya istri, punya anak. Jadi konselingnya apa? Akurat. Kita konseling, saya lucu kadang-kadang ada salah satu anak Tuhan Bapak Ibu, jujur saya katakan, masih belum menikah, masih full time. Dia cerita, kok puji Tuhan, kok kemarin ada suami istri konseling sama saya. Tentang apa? Rumah tanggaku. Terus kamu jawabnya apa? Ya kayaknya enggak apa-apa juga sih kalau memang kamu lawan aja suamimu karena enggak bener. Kamu belum kawin, belum nikah bisa ngasih ujangan seperti itu. Enggak masuk akal loh Bapak Ibu. Benar ya? Seperti juga pengajaran yang benar. Enggak mungkin bisa mengajar dengan benar kalau hidupnya tidak mau digiring dalam kebenaran. Makanya Roh Kudus ini penting untuk menggiring kita masuk dalam kebenaran. Coba perhatikan dari kisah tadi yang kita baca. Mereka tidak peduli, kenapa? Karena mereka anggap mudah naik ke pegunungan. Kita menganggap sesuatu yang mudah, akhirnya kita terlalu berani masuk. Nah ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahaya yang pertama. Pada waktu kita menganggap hal yang tidak terlalu besar, detik itulah kita melupakan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita lihat ya, yang kedua. Makanya Bapak Ibu hati-hati, sekali lagi Bapak Ibu. Intinya begini Bapak Ibu. Waktu kita punya masalah, waktu kita punya problem, kita berseru kepada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu rohani. Tuhan itu kudus. Tuhan itu suci. Tuhan itu benar. Waktu kita memanggil nama Tuhan, jangan dicuplik satu kata saja bahwa Tuhan itu maha kasih. Waktu kita menyebut nama Tuhan, seluruhnya sepaket itu ada di nama tersebut. Ngerti ya Bapak Ibu? Waktu kita menyebut nama Tuhan, bukan cuma maha baiknya yang kita ambil. Tapi waktu kita menyebut nama Tuhan, Dia rohani, Dia kudus, Dia suci, Dia benar, Dia adil. Jadi waktu kita menyebut nama Tuhan itu sepaket ada di dalamnya. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu, waktu kita datang kepada Allah yang rohani, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang maha benar. Pertanyaan saya, apakah kita sudah rohani? Nah ini penting. Rohani itu Bapak Ibu, berdoa, setia, punya hubungan karib dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita nggak ada di sana, lalu kita berseru memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu perhatikan begini, seruan itu pasti nggak rohani. Nah ini yang saya nanti akan mengajar. Bagaimana bisa membedakan Tuhan dengan iblis. Tipis bedanya Bapak Ibu. Loh tipis loh. Bapak Ibu kalau tadi baca di Lukas 4 tadi Bapak Ibu. Dia katakan apa? Aku akan memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Hampir sama dengan Tuhan. Tuhan sendiri bilang apa Bapak Ibu? Dengan siapa aku mau belas kasihan, aku beri belas kasihan. Dengan siapa aku mau berkemurahan, aku beri kemurahan. Coba Bapak. Hampir sama loh. Tipis sekali. Sulit kita membedakan, sulit. Karena nggak mungkin iblis pakai nama dirinya. Nggak mungkin. Saya yakin dan percaya. Kalau iblis pakai nama dirinya, pasti hengkang semua pengikutnya. Justru dia harus dompleng nama Tuhan. Makanya sampai firman Tuhan berkata apa? Ada Yesus yang lain. Betul? Roh-roh yang lain. Injil yang lain. Makanya kita perlu save pengajaran ini. Kalau nggak save berbahaya Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah perhatikan baik-baik. Waktu kita punya masalah, tapi kita tidak karib dengan Tuhan. Lalu kita berseru kepada Tuhan. Memang saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Kenapa kok ada bilang sama saya, saya berseru sederhana saja, biarpun saya nggak setia. Tapi saya jujur loh Pak, saya diberkati loh. Bapak Ibu, percayalah begini. Waktu kita ada masalah dan berseru kepada Tuhan, semangat kita itu beda. Karena nama Tuhan itu berkuasa. Amin Bapak Ibu. Semangat kita beda. Makanya sekali lagi saya katakan kita bersyukur loh kepada Tuhan. Masih bisa memanggil nama
nama Tuhan. Biarpun gak sungguh-sungguh sama Tuhan, artinya sebenarnya apa? Seruan kita itu cuma memacu semangat kita untuk semakin tekun mencari solusi sendiri dengan kekuatan sendiri. Tuhannya cuma dompleng. Tapi aslinya itu kekuatan kita. Nah ini loh yang sering saya katakan. Banyak orang berkata, puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Padahal ya memang setiap masalah, asalkan kita tekun, berusaha sekuat tenaga, dengan kekuatan sendiri, kita pasti akan mampu dengan jeripayanya, akan mendapatkan solusi. Orang dunia aja ada kok Bapak Ibu. Ada. Seringkali saya dapatkan begitu. Tapi ingat Bapak Ibu, solusi kekuatan kita loh. Bukan dari Tuhan. Karena kekuatan, solusi dari kekuatan dan jeripaya kita akan berakhir. Tapi solusi dari Tuhan itu mengantar hidup kekal. Makanya cara mengeceknya apa? Dengan satu masalah membuat pertanyaan saya. Apakah engkau tambah setia? Ini kita akan tahu Bapak Ibu. Ini kita bisa mengecek Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau solusi dari Tuhan, percayalah. Kita akan membawa tetap setia. Justru membawa semakin takut Tuhan. Mulai hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau justru seolah-olah kita mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, tapi tidak membawa dampak rohaninya. Nah ini yang harus dipertanyakan. Harus berdampak hal yang rohani. Karena Tuhan selalu memberikan pertolongan untuk membawa kita semakin setia. Bukan semakin berkurang. Gampang kok sebenarnya Bapak Ibu. Logika manusiawinya kita itu begini. Kalau Bapak Ibu selalu mendapatkan perhatian sama gembala. Terus saya mau tanya, Bapak Ibu mau minta apa saja diberikan. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mau main-main sama saya? Ini contoh. Ya contoh saja. Kalau andaikan saya gembala Bapak Ibu ya. Saya terus mendapatkan perhatian terus. Bapak Ibu tak perhatikan betul sama saya. Sampai apa saja saya perhatikan. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mau main-main sama saya? Enggak mungkin. Kita pasti malah lebih sungguh-sungguh lagi dengan saya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita berusaha untuk selalu dekat dengan saya. Betul? Nah begitu juga dengan Tuhan. Justru kalau kita merasakan bahwa ini benar-benar pertolongan dari Tuhan. Punya kesadaran yang tinggi, benar-benar aku kagum. Aku sadar bahwa tanpa Tuhan I'm nothing without Jesus. Wah percayalah Bapak Ibu. Hal ini pasti membawa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terus kita akan berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Karena apa? Ada rasa takut kalau aku jauh dari Tuhan. Karena aku memang benar-benar melihat ini pertolongan Tuhan. Ini nyata. Nah ini loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bedanya di sini. Jadi sekali lagi bahaya yang pertama kita harus perhatikan. Kalau kita mulai menganggap sesuatu itu mudah. Lalu kita berkata apa? Oh aku bisa. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah dimanfaatkan iblis untuk mencari solusi melalui kekuatan kita. Lalu Tuhannya hanya dompleng saja. Sama sekali, percayalah Bapak Ibu, engkau akan semakin jauh dari Tuhan. Pasti semakin jauh. Makanya iblis menggunakan cara seperti ini Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan Tuhan 100%. Tapi 50-50. Ini yang berbahaya. Seharusnya kita menyadari Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kalau bukan Tuhan, I'm nothing without Jesus. Kalau bukan Tuhan, nothing. Tanpa Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah ini yang saya mengatakan, kita semakin safe dengan Tuhan. Buka Amsal 3 ayat 5. Sampai 8 kita baca, tolong bacakan Bang. Coba Bapak Ibu, udah jelas loh firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Ya, tolong bacakan istriku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Coba. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan Coba tulang-tulangmu. Bapak Ibu, belajar percaya kepada Tuhan. Dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan menganggap diri kita sendiri bijak. Hati-hati jebakan iblis melalui hal-hal yang sederhana. Karena sebenarnya hal-hal yang sederhana sekalipun tanpa Tuhan, tetap saya mau katakan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Nothing kita tanpa Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Justru sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu saya berani berkata, I'm nothing without Jesus. Ini bukan untuk hal-hal yang besar. Tapi dimulai apa? Hal-hal kecil. Hal-hal kecil sekalipun kita harus sanggup berkata, tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kita lihat yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang terjadi waktu kita mulai bergantung kepada manusia? Ini perhatikan baik-baik, ini yang kedua Bapak Ibu. Kita bergantung kepada manusia, hal-hal yang remeh. Coba buka Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Tolong istriku bacakan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Tolong bacakan, Mam. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Ya. dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya dan menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, maaf, saya harus beritahu. Kita ini seringkali seolah-olah berhikmat, tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita memakai kekuatan sendiri. Memakai pola pikir kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, cuma satu. Apa itu? Taat. Itu saja. Itu ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Simple kok. Tidak ada yang lain selain apa? Taat. Makanya dari awal tadi saya sudah katakan, Bapak. Seolah-olah mengandalkan Tuhan, tapi sebenarnya kekuatan sendiri yang bekerja. Mulai pakai akal-akalan kita, akhirnya apa? Kita berasumsi bahwa ini berkat Tuhan, ini pertolongan Tuhan. Tapi rohani kita semakin merosot. Jarang berdoa, jarang ke gereja. Lebih pasti lagi tidak ada doa persekutuan yang erat dengan Tuhan. Nah ini yang berbahaya Bapak Ibu. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan, barusan saya sudah katakan, cuma satu alasannya. T-A-A-T, taat. Makanya di ayat yang ke-19, ayat 15 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, taat. Orang yang taat pasti tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Wah ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dahsyat loh Bapak Ibu. Ayo kita pelajari Bapak Ibu dikasih Tuhan dari kebenaran firman Allah. Belajarlah untuk taat. Hati-hati dengan semua yang nampaknya sepele. Seolah-olah mengandalkan Tuhan tapi kita tidak taat. Jujur aja. Ini berbahaya Bapak Ibu. Lebih baik dan safe kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hidup taat, sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang ketiga, lalu kita akan berakhir. Perhatikan, kita lihat Yunus pasal 2 ayat 8. Coba tolong buka, bacakan tolong. Yunus pasal 2 ayat yang ke-8. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi siapa yang meninggalkan Tuhan itu Bapak Ibu? Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, Allah berkata, sama dengan engkau ini berpegang kepada berhala kesia-siaan. Makanya tadi saya katakan, di dalam dunia spiritual cuman ada dua kekuatan, Tuhan dan setan. Waktu kita meninggalkan Tuhan, sama dengan kita berpegang kepada berhala kesia-siaan. Sia-sia tanpa Tuhan. Makanya benar sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sia-sialah membangun rumah. Sia-sialah yang berjaga-jaga dari pagi siang. Sia-sia, kenapa? Tidak mengandalkan Tuhan. Justru orang yang tidak mau bersama dengan Tuhan atau secara tidak langsung berkurang kerohanian kita. Itulah yang ada berhala di dalammu, yaitu berhala kesia-siaan. Orang yang terkutuk itu sama seperti semak bulus di padang belantara Bapak Ibu. Tidak akan mengalami keadaan yang baik. Artinya apa? Semua yang dikerjakan sia-sia.
Biarpun kita tetap melihat keberhasilan, tapi keberhasilanmu sia-sia. Karena apa? Dampak rohaninya tidak ada. Kalau sudah tidak ada dampak rohaninya ya sia-sia. Makanya pagi hari ini satu hal yang saya mau katakan. Buang semua kalkulasi kita di luar Kristus. Kalkulasi kita tentang manusia, buang. Miliki cuma satu kalkulasi kita, yaitu apa? Kristus. Itu saja, sudah cukup. Kalau Kristus yang menjadi kalkulasi kita, dan dimulai dari dalam hati, dilakukan dengan sepenuh hati, percayalah, Bapak Ibu akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari tutup Alkitab kita.